Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada sahabat beriman yang sudah mendukung perkembangan channel kami hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan yang kita hadapi di dunia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat pendek ini sungguh luar biasa, baik itu untuk mendatangkan rezeki, dilepaskan dari kesulitan, menghilangkan keresahan, dan menenangkan hati. Sebuah kisah nyata dari seorang nenek yang hidup hanya berdua dengan cucunya yang baru berumur 8 tahun. Namun orang tua dari cucunya tersebut seolah tidak peduli dengan hidupnya dan cucunya tersebut. Nenek yang sudah tua ini tidak memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk biaya hidupnya sehari-hari. Akan tetapi nenek ini tidak pernah mengeluh dan merasa kekurangan. Menurut pengakuan dari beberapa tetangganya, setiap hari ada saja orang yang datang ke rumah si nenek untuk bersedekah atau memberi bantuan, baik itu dari warga setempat atau bahkan dari orang yang tidak dia kenal. Dengan rasa penuh penasaran, kami pun mendatangi rumah nenek sambil bersilaturahmi. Singkat cerita, setelah bercerita panjang lebar mengenai kisah hidup nenek tersebut, kami pun penasaran dengan ibadah dan amalan apa yang dikerjakan si nenek sehingga membuatnya tetap bahagia dan rezekinya tetap mengalir lancar terus. Nenek pun bercerita kepada kami bahwa ia selalu rutin melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Selain itu, ia juga rutin mengamalkan ayat 1000 dinar setiap selesai sholat fardu di pagi hari, di sore hari, maupun di malam hari menjelang tidur. Ayat 1000 dinar ini sudah sangat dikenal di kalangan umat muslim. Ayat 1000 dinar ini adalah ayat pendek yang diambil dari Al-Quran, surah At-Talaq ayat 2-3. Menurut banyak ulama, orang yang senang mengamalkan ayat ini akan lebih diberi kemudahan di setiap urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Ada banyak manfaat dan kebaikan dari mengamalkan ayat 1000 dinar ini di kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah bacaan dari ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yastashib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahu azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat 1000 dinar mempunyai berbagai keutamaan bagi mereka yang senantiasa mengamalkannya setiap hari. Keutamaannya yang pertama adalah membuka pintu rezeki.
Ayat ini diyakini membawa rezeki yang tak terduga jika diamalkan dengan hati yang penuh kepercayaan dan ikhlas. Sebagaimana kisah seorang pedagang yang bermimpi dihampiri Nabi Khidir alaihi wasallam. Dahsyatnya ayat 1000 dinar membuat banyak umat Islam mengamalkan ayat tersebut sebagai doa memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1000 dinar dapat dibaca setiap harinya, khususnya setelah sholat fardu. Ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk membaca ayat 1000 dinar. Yang pertama adalah setelah sholat fardu, yang kedua setelah sholat tahajud, dan yang ketiga saat sahur, serta yang keempat saat hendak tidur dan keluar rumah. Adapun waktu yang kelima adalah saat memulai aktivitas atau bekerja, dan yang keenam saat mengalami masalah keuangan. Tidak ada ketentuan baku mengenai berapa kali harus membaca ayat 1000 dinar. Namun yang terpenting adalah membaca dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Ayat 1000 dinar mengandung pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlebih kepada umat muslim yang bertakwa, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya secara bersungguh-sungguh. Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk hamba tersebut dan memberi rezeki dari arah yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Ayat-ayat Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan jika dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca dan mengamalkan ayat 1000 dinar. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 keutamaan yang terkandung dalam surah At-Talaq ayat 2-3 atau yang sering disebut sebagai ayat 1000 dinar tersebut. Adapun 5 keutamaan menurut Imam Al-Ghazali ialah berikut ini. Yang pertama adalah ayat 1000 dinar mengingatkan kepada setiap umat muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dilakukan dengan usaha dan dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan kemudahan rezeki dan kelapangan hati. Menjadikan salat dan sabar sebagai penolong dan kunci kemudahan rezeki adalah keutamaan yang ketiga. Serta yang keempat, senantiasa berharap kebaikan kepada Allah dengan cara bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kelima, surah At-Talaq ayat 2-3 atau ayat 1000 dinar itu mengingatkan kepada umat muslim untuk rajin beribadah sehingga dibantu oleh Allah untuk selalu bisa mengambil keputusan yang tepat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kisah seorang nenek yang mengamalkan ayat 1000 dinar yang begitu dahsyat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengamalkan ayat 1000 dinar ini dan mendapatkan kemudahan serta rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.